Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mulai minggu ini Bapak kasih Tuhan, bulan ini akan disebut sebagai bulan misi. Dan untuk itu pembahasan khotbah kita juga berkaitan dengan misi. Dan tema hari ini tidak berhenti memberitakan Injil. Mari memberitakan Injil apapun kondisi kita, sekalipun banyak tantangan. Adapun dasar kebenaran firman Tuhan, Bapak kasih Tuhan, diambil dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 12. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 12. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan menyimaknya melalui Alkitab masing-masing. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 12. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh penampakan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Pada hari itu, Bapak yang kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak kasih Tuhan, suatu hari ibu saya itu ada sakit pada bagian tertentu begitu ya. Entah itu nyeri, pegel, dan kemudian agak sulit, agak sakit kalau berdiri lama. Nah kemudian kami beberapa kali ke satu dokter gitu ya. Tetapi ternyata nggak memberikan pengaruh apa-apa. Tetap masih sakit. Dan kami beberapa kali datang ke situ. Akhirnya kemudian kami itu memutuskan pergi ke satu dokter. Dan beda dengan dokter yang sebelumnya gitu ya. Dokter ini cukup ampuh. 2 minggu setelah ke situ, dokter itu ngomong, wah ini dikasih obat ini pasti cepat sembuh. Dan benar saja kasih Tuhan, nggak lama kemudian 2 minggu setelah meminum obat dan kemudian nggak sembuh kasih Tuhan. Nah yang menarik kemudian kasih Tuhan, setelah ibu saya merasakan ada satu perubahan, ada penyembuhan, setiap kali ia berbicara dengan orang yang menghadapi kondisi yang sama, ia akan bercerita pengalaman yang sama. Waduh, kalau melalui dokter ini, saya itu sempat sakit lama. Tapi ke dokter ini sembuh. Dan akhirnya dia akan ngusulin, ayo datang ke dokter itu. Nah Bapak kasih Tuhan, kita senang bukan bercerita gitu ya. Mengenai pengalaman-pengalaman yang menarik bagi kita. Apalagi pengalaman disembuhkan. Dan kemudian kita akan berbicara, kita akan menyaksikannya, menyampaikannya kepada orang lain. Apalagi kalau misalnya orang lain itu memiliki gejala yang sama dengan kita. Kita akan kasih tahu, ayo datang ke dokter ini. Dokter ini sudah terbukti dan teruji. Kita senang membagikan pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Supaya orang lain bisa yang sakit, mengalami sakit yang sama, bisa disembuhkan juga. Baik kasih Tuhan, begitu juga mungkin dengan hal-hal yang lain. Bahkan bukan hanya penyakit. Ketika kita misalnya pergi ke restoran, satu restoran dan kita makan. Oh ini makanannya sudah murah, enak dan kelihatan wah juga begitu ya.
Dan kita mungkin akan memfotonya gitu ya. Kita akan memberitahukan orang lain. Ketika ada percakapan-percakapan tertentu kita akan bicara. Oh, ini di sini itu ada makanan enak loh. Datang ke sana, ayo coba. Bahkan mungkin hal yang lain juga ketika kita ke tempat wisata dan baru pertama kali kayaknya enak dan nyaman di sana. Kita akan cerita bukan? Kita akan sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau kita melihat video yang bagus Bapak kasih Tuhan. Video yang sepertinya ini videonya menarik. Videonya lucu, membuat saya tertawa begitu ya. Saya juga ingin orang lain merasakan tawanya. Ingin orang lain juga merasakan lucunya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita sharing bukan? Kita sharing kemana? Kita sharing melalui kita bagikan di WA group. Supaya orang lihat juga. Kita bagikan di Facebook. Entah kalau kita yang punya TikTok, kita bagikan di TikTok. Kita senang berbagi. Kita senang berbagi, Bapak kasih Tuhan. Kita berbagi hal-hal yang menurut kita menarik. Hal-hal yang menurut kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pengalaman kita dengan Injil. Apakah kita juga senang membagikan pengalaman kita dengan Tuhan kepada orang lain? Adakah kita senang, kita tahu Bapak kasih Tuhan, Injil itu adalah kabar baik. Injil itu berbicara tentang kabar di mana Allah membebaskan kita dari dosa. Allah itu memberikan jaminan yang kekal kepada setiap kita. Kematian tidak lagi menakutkan kita karena apa? Karena di seberang sana kita yakin kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak akan mengalami penghukuman. Itu adalah kabar baik yang menggembirakan. Kita mengucap syukur atas hal itu Bapak kasih Tuhan. Pertanyaannya Bapak kasih Tuhan, adakah kita senang untuk membagikan kabar baik itu? Nah Bapak kasih Tuhan, saya pikir ya Bapak kasih Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh merasakan karya Kristus itu di dalam hidup kita, kita tidak tahan untuk tidak membagikannya. Kita pasti bergelora, kita mau bercerita, kita mau membagikannya. Injil itu yang sudah kita rasakan. Kita tidak tahan, saya harus cerita kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Supaya orang lain mengalami pengalaman yang sama dengan saya. Supaya mereka menikmati juga. Supaya mereka tidak berada dalam bayang-bayang maut. Bayang-bayang penghukuman. Nah kasih Tuhan, itulah ada satu dorongan sesungguhnya ketika Injil itu sungguh-sungguh mentransformasi, mengubah kehidupan kita. Kasih Tuhan. Ada satu dorongan untuk memberitakannya kepada orang lain. Dan itulah saya pikir juga yang dialami oleh Paulus. Paulus kita tahu tadinya adalah seorang yang menghujat Tuhan. Seorang yang mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibantai, untuk ditangkap, untuk dihukum. Dia adalah seteru dari Allah. Tapi kemudian ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita tahu kemudian Bapak kasih Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan Paulus itu membuat dia menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil dengan semangat dan gigih. Kita tahu ada 3 kali perjalanan pekabaran Injil yang dia lakukan. Yang memberitakan Injil di berbagai tempat. Ada satu semangat yang menggebu-gebu di dalam diri Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Padahal Paulus bukannya tidak menghadapi penderitaan. Paulus menghadapi banyak tantangan Bapak kasih Tuhan. Tetapi semangatnya membakar dia untuk memberitakan Injil. Paulus, ya kita tahu ada banyak penderitaan yang dirasakan Paulus. Pernah dicambuk, pernah kelaparan, dilempari batu, terapung-apung di laut, terancam bahaya, mau dibunuh, dan kemudian juga sering tidak tidur, sering kelaparan, dan lain sebagainya. Bahkan ia juga pernah menghadapi kekecewaan juga. Ketika ada orang-orang yang sudah dia kenal, sudah sampaikan Injil, sudah kenal dengan baik. Tetapi orang itu meninggalkannya. Bahkan meninggalkan Tuhan. Dia bisa kecewa, misalnya Demas, Filegus,
dan Hermogenes. Mereka berpaling dari Paulus, berpaling dari Tuhan. Padahal Paulus sudah memberitakan Injil kepada mereka. Dari sekian banyak penderitaan yang dihadapi Paulus, mungkin saja seharusnya dia bilang, saya mau berhenti memberitakan Injil. Karena Injil ini saya menderita luar biasa. Karena Injil ini saya menghadapi banyak kekecewaan dan lain sebagainya. Bahkan ketika menulis surat ini pun kasih Tuhan, dia tidak sedang berada dalam kondisi yang baik. Dia sedang berada di dalam penjara. Tetapi kasih Tuhan, dia tidak berkata, cukup. Saya tidak mau memberitakan Injil lagi. Gara-gara Injil ini saya di penjara. Enggak. Tetapi semangatnya untuk memberitakan Injil terus terbakar untuk memberitakan apa yang sudah dialami bersama dengan Tuhan. Nah, hal ini kontras Bapak kasih Tuhan dengan apa yang dialami oleh Timotius. Timotius adalah seorang yang muda. Saya percaya tadinya juga ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada satu semangat yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Tetapi kemudian Timotius menghadapi tantangan dan penderitaan. Tantangan dan penderitaan itu kemudian membuat dia semakin redup di dalam melayani Tuhan. Penderitaan dan tantangan membuat Timotius menjadi gentar. Bahkan mungkin ia sedikit ketakutan karena Paulus mengatakan bahwa, atau menghadapi malu juga. Karena Paulus mengatakan jangan malu. Mungkin dia merasa malu karena ada cap sosial yang diterima pada saat itu dari komunitas-komunitasnya. Mungkin juga dia bisa merasa malu untuk memberitakan Injil karena Paulus pada saat itu sedang dipenjara dan lain sebagainya. Tantangan, kesulitan itu membuat Timotius mengalami kegentaran, mengalami malu untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita pun mungkin bisa begitu kasih Tuhan. Awalnya kita sedemikian semangat. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita menikmati Tuhan. Menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Menikmati damai sejahtera di dalam diri kita. Ada satu semangat yang menggebu-gebu untuk memberitakan tentang Tuhan. Tapi kemudian kita berhadapan dengan kondisi yang sulit. Kita melihat, loh, kita ditolak. Kita nggak diterima. Dan atau juga kita menganggap diri kita tidak layak. Ada orang yang mengatakan, merendahkan kita, kamu lemah, kamu payah, kamu dan lain sebagainya. Kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan. Dan kemudian kita berpikir ini bukan bagian saya untuk menyampaikan kabar baik Tuhan ini. Nah, pada bagian ini Paulus ingin memberikan dorongan semangat, dorongan kekuatan kepada Timotius, bahkan kepada setiap kita yang semangatnya mungkin meredup Bapak kasih Tuhan. Iya, Paulus mau begitu ya. Kita tidak berhenti memberitakan Injil. Injil harus terus-menerus disampaikan. Kita tidak perlu takut dan malu. Mengapa Bapak kasih Tuhan? Kita tidak perlu takut. Mengapa kita tidak perlu menyampaikan atau mengabarkan Injil Tuhan? Yang pertama, kasih Tuhan, karena sesungguhnya Allah itu sudah memperlengkapi setiap kita. Kasih Tuhan, ketika kita mau pergi ke medan perang, katakanlah kita adalah seorang prajurit dan kita mau ke medan perang. Kalau kita pergi ke medan perang tanpa perlengkapan apapun, tanpa persiapan apapun, itu namanya konyol begitu ya, kasih Tuhan. Seorang prajurit yang pergi bertempur ke medan perang, ia harus lengkap dengan persenjataan yang ada. Ia harus ada kelengkapan dan ada sejumlah pasukan yang bersama-sama dengan dia. Semakin lengkap persenjataannya, semakin banyak dukungan pasukannya, maka keyakinan dirinya untuk menghadapi peperangan itu semakin besar. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita bukanlah orang-orang percaya yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil tanpa Tuhan memberikan perlengkapan di dalam diri kita. Allah sesungguhnya sudah memperlengkapi setiap kita, memperlengkapi setiap orang percaya. Apa yang Tuhan perlengkapi kita, Bapak kasih Tuhan? Kalau kita baca dalam 2 Timotius 1, 6 ayat 7,
Firman Tuhan berkata begini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kata mengobarkan di sini itu artinya menyiratkan bahwa tadinya itu sudah redup, tapi belum padam. Ibarat api, bara api, kasih Tuhan. Itu yang sudah mulai menyusut, panasnya makin dingin begitu, tapi belum mati. Nah, bara api itu tadinya menyala-nyala, tapi kemudian meredup pelan-pelan. Nah, bara api itu kemudian perlu dibuat supaya dia kembali panas. Bara api itu perlu disiram atau bisa ditambahkan kayu lagi begitu ya, supaya baranya lebih membara lagi. Nah, ini berbicara tentang apa kasih Tuhan? Ini berbicara tentang kemerosotan semangat. Semangat Timotius, dia semakin merosot di dalam semangatnya dalam melayani Tuhan. Hal ini misalnya kalau kita baca di dalam 1 Timotius, di sana dikatakan jangan lalai dalam menggunakan karunia ada padamu. Bara atau semangat untuk memberitakan Injil dengan menggunakan karunia yang ada itu meredup di dalam Timotius. Mengapa? Karena tadi kasih Tuhan, ia menghadapi tantangan yang hebat. Kita tahu ada banyak hal yang dialami oleh Timotius. Dia adalah orang yang sering sakit. Ia adalah seorang muda yang seringkali tidak dihargai. Kemudian ia juga banyak pengajar-pengajar yang sesat juga. Bahkan kemudian dia melihat sendiri mentornya, gembalanya, yaitu Paulus yang sedang dipenjara, bahkan sebentar lagi dihukum mati. Ia juga tertekan bagaimana pemerintahan Nero pada saat itu menganiaya orang-orang Kristen. Hal-hal ini membuat semangatnya menyusut. Hal-hal ini membuat semangatnya itu meredup. Bara api yang tadi besar kemudian semakin padam karena besarnya tantangan yang dihadapi. Tapi Paulus tidak mau Timotius meredup semangatnya dalam melayani Tuhan. Nah, bagaimana supaya Timotius kembali membara gitu ya? Yaitu dengan mengingatkan Timotius bahwa ia sudah diperlengkapi dengan karunia rohani untuk pemberitaan Injil. Timotius harus kembali mengingat bagaimana para penatua dan juga Paulus menumpangkan tangan atasnya, di mana dia diteguhkan pada saat itu untuk melayani Tuhan. Ingatan itu seharusnya mengingatkan dia bahwa Tuhan sudah memperlengkapi, memberikan dia karunia, dan karunia itu seharusnya dipakai untuk melayani Tuhan. Allah sudah memberikan dia, sudah meneguhkan dia untuk melayani Tuhan. Maka seharusnya apapun tantangannya, apapun kondisinya, ya mengingat itu bahwa Tuhan sudah meneguhkan dia untuk melayani. Nah, Bapak kasih Tuhan, suatu hari gitu ya, ada seorang teman. Teman ini mengalami pergumulan yang hebat di dalam pelayanannya. Ia merasa direndahkan, ia kelelahan, kecapean, frustasi dan jenuh dalam pelayanan yang ia alami. Hampir terbersih di dalam pikirannya, mau menyerah, udah selesai, cari tempat yang lain dan lain sebagainya. Dan berhari-hari dia bergumul, Bapak kasih Tuhan. Hingga suatu hari dia melihat satu foto. Nah, di dalam foto itu dia sedang tersungkur, sedang berlutut di hadapan Tuhan. Kemudian ada orang-orang di sekelilingnya, yaitu para dosen-dosen sedang menumpangkan tangan atasnya. Ketika ia melihat itu, dia ingat kembali, flashback, bagaimana Tuhan memanggil dia. Dan bagaimana kemudian dia diperlengkapi di STT selama bertahun-tahun. Dan bagaimana kemudian Tuhan mengutus dia dalam satu pelayanan. Ketika dia mengingat itu, Bapak kasih Tuhan, semangatnya kembali muncul. Dia mengingat betapa Tuhan
yang telah mengutus dia, betapa Tuhan telah memilih dia, dan Tuhan tidak pernah salah ketika memberikan karunia kepadanya. Tuhan tidak pernah salah ketika membentuk dia, dan seharusnya ia memakai seluruh karunia-Nya untuk melayani Tuhan. Bapak kasih Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menggunakan karunia kita untuk bersaksi bagi Tuhan, kita juga mungkin seringkali menghadapi kelelahan, Bapak kasih Tuhan. Kita mungkin bisa kecapean, kita mengalami kekecewaan, keputusasaan dalam memberitakan Injil, dalam melayani Tuhan. Tapi ingatlah bahwa Tuhanlah yang memanggil kita, yang memperlengkapi kita. Dia memberikan karunia yang khusus bagi kita untuk melayani Dia. Dia memberikan kemampuan bagi kita. Kemampuan khusus itu adalah untuk kemuliaan namanya, kasih Tuhan. Dalam mengikut Tuhan kita mungkin juga menghadapi tantangan. Ada banyak orang merendahkan kita dengan kekristenan. Tapi ingat, kasih Tuhan, karya Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Hal yang kedua, kasih Tuhan, Allah itu tidak hanya memberikan karunia rohani, tetapi Dia juga menyediakan sesuatu bagi roh kita, sehingga kita mampu menggunakan karunia itu. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan karunia rohani, tetapi Tuhan juga memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, Roh Kuduslah akan yang menolong kita, memimpin kita di dalam menggunakan karunia-karunia itu. Roh Kudus bekerja untuk membangkitkan kemampuan bagi kita untuk menggunakan karunia itu. Dan di sini ada disebutkan 3 hal, yaitu membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Nah, ketiga kata itu harus disandingkan dengan dikontraskan dengan ketakutan. Artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan begini. Ketakutan dan penderitaan seringkali membuat kita merasa kecil dan tak berdaya. Penderitaan, ketakutan membuat kita merasa tidak sanggup untuk melayani Tuhan. Penderitaan, ketakutan membuat kita merasa kerdil, Bapak kasih Tuhan. Nah, di dalam kondisi ini, Bapak kasih Tuhan, kita harus mengingat bahwa bukan tentang kita, tetapi tentang Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah Roh Kudus yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa, yang memampukan kita, kasih Tuhan. Kita tidak sekerdil seperti yang dibisikkan iblis. Kita kadang-kadang mungkin terlalu menganggap diri kita remeh. Kita kadang-kadang mungkin menganggap diri kita terlalu rendah karena penderitaan sedemikian menimpa kita. Tapi ingat, kasih Tuhan, kita tidak sekerdil itu. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita. Kuasa Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk melayani Dia. Pelayanan kita bukan berbicara tentang diri kita, tapi berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang dinyatakan di dalam diri kita. Kita mungkin ingat, Bapak kasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Roh Kudus turun, siapa mereka? Mungkin mereka hanyalah orang-orang yang dianggap orang-orang biasa. Di antara mereka bukan orang-orang yang terpelajar, nelayan, orang-orang sederhana, Bapak kasih Tuhan. Tetapi ketika kemudian Roh Kudus turun, kita akan melihat ada satu perubahan yang luar biasa di dalam diri murid-murid. Mereka dengan begitu berani memberitakan Injil. Petrus misalnya, dia berani berbicara di mahkamah agama. Stefanus dengan lantang memberitakan Kristus, Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kuasanya kepada kita untuk melayani. Dan yang kedua, Roh Kudus itu juga memberikan kasih dalam hati kita. Kasih yang besar sehingga kita mampu menanggung penderitaan. Kasih yang besar ini mendorong kita untuk
memberitakan Injil. Sekalipun kadang-kadang kita merasa kalau saya beritakan Injil saya ditolak ya. Tapi kasih yang besar yang Roh Kudus berikan dalam diri kita itu membuat kita berani memberitakan Injil. Kita mungkin melihat, waduh ini ada keluarga kita sudah lama tidak kenal Tuhan, hidupnya aut-autan dan lain sebagainya, dan kita rasanya takut begitu ya. Tetapi kasih yang besar itu mendorong kita untuk bicara, mengingatkan dia, menegur dia, sekalipun kadang-kadang kita menghadapi penolakan. Ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita, yang memberikan kasih yang besar, sehingga kita bisa menyampaikan Injil. Kemudian berkasih Tuhan, penderitaan dan tantangan juga seringkali membuat kita konsisten. Katakanlah misalnya kita sering ikut retret. Waktu retret, hati kita terbakar, kita semangat, kita merasakan hadirat Tuhan, dan kita bertekad, berkomitmen, saya mau melayani Tuhan, saya mau memberitakan Injil Tuhan. Tapi kemudian gak lama kemudian setelah pulang dari retret, kita mulai mundur lagi, makin undur karena ada tantangan. Ketika kita ikut KKR, kemudian suatu hari kita ikut KKR begitu ya. Kita lihat, waduh firman Tuhan ini memberkati kita. Itu menguatkan kita lagi. Jadi ada semangat yang sepertinya naik turun. Semangat yang naik turun di dalam memberitakan, melayani Tuhan. Kita kemudian tidak konsisten di dalam melayani Dia. Tapi kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa ada Roh Kudus yang memberikan kedisiplinan atau pengendalian diri sehingga bukan pengaruh dari luar yang mengontrol kita, tetapi Roh Kudus yang menolong kita supaya kita konsisten untuk terus menerus melayani Tuhan. Kita lihat Paulus bukan? Dia terus konsisten melayani Tuhan. Karena dia tidak membiarkan kondisi yang ada dari luar dirinya untuk mengontrol dirinya, tetapi dia membiarkan Roh Kudus di dalam dirinya untuk melayani Tuhan. Jadi berkasih Tuhan, Roh Kudus itu memperlengkapi kita, memberikan 3 hal kepada kita tadi, yaitu dia memberikan 3 hal, yaitu kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Bapak kasih Tuhan, suatu hari gitu ya, saya mengantarkan istri saya ke pasar. Nah, waktu kami menggunakan motor. Nah, motornya itu sebenarnya waktu itu nggak ada alat pengukur bensinnya. Biasanya kan kalau bensinnya habis ada itunya kan, mentok ke sini begitu ya. Itu berarti perlu diisi. Nah, kebetulan waktu itu nggak ada gitu ya. Nah, kemudian waktu berjalan, kemudian setelah beberapa udah mendekat, pergi ke pasar dan mau pulang begitu. Tiba-tiba mogok di tengah jalan. Ternyata apa kasih Tuhan? Ternyata bensinnya habis. Dan sehingga motor itu tidak bisa lagi bergerak, Bapak kasih Tuhan. Akhirnya ya didorong ke pom bensin terdekat. Bapak kasih Tuhan, kita mungkin saja begitu ya, bisa kehilangan daya, kehilangan dalam tanda kutip bensin. Karena ada berbagai tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ketika kita melayani Tuhan, ada banyak masalah yang kita hadapi. Sehingga sepertinya kita kehilangan bahan bakar. Nah, Bapak kasih Tuhan, sesungguhnya Bapak kasih Tuhan, bukan seperti berbeda dengan motor begitu ya. Bensinnya mungkin bisa habis, kemudian berhenti. Tetapi sesungguhnya Bapak kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, itu memiliki sumber daya kekuatan yang tidak dapat habis, yaitu Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menolong kita memberitakan Injil. Roh Kudus yang menolong dan memimpin kita untuk mengabarkan tentang Injil Tuhan. Persoalannya adalah kasih Tuhan, adakah kita selalu terhubung dengan Allah? Atau adakah kita ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa putus asa, kita datang ke sumber kita itu. Seringkali bukan kita menjauh, kasih Tuhan.
Bagaimana supaya kita terus sungguh-sungguh menyala-nyala di dalam melayani Dia, kasih Tuhan. Kita harus selalu terhubung dengan Allah. Kita harus selalu membangun relasi dengan Allah. Kalau kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 5, dikatakan begini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bagaimana supaya hati kita menyala-nyala Bapak kasih Tuhan? Kita harus menerus tinggal di dalam Dia. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kita harus terlebih dahulu menikmati berkat Tuhan itu. Kita harus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk menyampaikan Injil. Memberitakan Injil kepada orang lain. Baik itu dengan perbuatan kita, perkataan kita. Nah, hal yang kedua, kasih Tuhan, kenapa? Mengapa kita tidak perlu takut memberitakan Injil? Yang kedua, karena keagungan Injil itu sendiri. Mengapa kita tidak perlu takut memberitakan Injil? Paulus mengatakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus oleh Injil yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Nah, pada bagian ini Paulus menyatakan tentang keindahan Injil itu. Tentang keindahan kabar baik, tentang keagungan karya Tuhan itu. Allah sudah dari sejak semula, Bapak kasih Tuhan, memilih setiap orang-orang percaya. Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari penghukuman, menyelamatkan dari dosa. Kita diselamatkan dari perbudakan dunia ini, dari dosa dan setan. Nah, kasih Tuhan, Paulus juga pernah mengatakan hal yang sama dalam Roma ayat 1:16, katanya begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Paulus meyakini bahwa Injil adalah satu kekuatan yang menyelamatkan. Nah, kasih Tuhan, Injil itu bukan hanyalah sebuah inspirasi. Injil itu bukan hanyalah sebuah informasi yang kita beritakan, bukan. Tetapi Injil adalah sesuatu yang mentransformasi, yang mengubahkan kehidupan kita. Injillah yang mempengaruhi kita sedemikian rupa sehingga ada banyak perubahan-perubahan. Kita menikmati karya yang Tuhan yang indah. Allah yang sudah merencanakan dari kekekalan dan kemudian menggenapkannya di dalam Kristus Yesus. Dan bahkan pada masa yang akan datang kita tidak akan mengalami lagi penghukuman yang kekal. Dan pada masa sekarang ini Allah terus memelihara kita. Nah, kasih Tuhan, itulah keindahan Injil. Injil itu adalah sebuah hal yang mentransformasi, mengubahkan hidup kita. Betapa indah bukan? Betapa luar biasanya karya Tuhan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang, Tuhan akan terus menolong dan memimpin kita. Injil itu begitu indah. Untuk itu, kasih Tuhan, saking indahnya, seharusnya kita tidak tahan untuk menyimpannya sendiri. Kita akan memberitakannya kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita akan memberitakannya kepada keluarga-keluarga kita yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan. Kita rindu supaya mereka mengalami hal yang sama. Supaya mereka menikmati kasih Tuhan. Untuk itu kita tidak tahan. Karena Injil itu begitu indah dan agung. Apa kasih Tuhan, Peter Dyson dalam bukunya mengutamakan pengenalan Allah. Ia mengisahkan tentang seorang India bernama Ramat. Nah, Ramat ini adalah seorang anggota geng rampok. Pada suatu hari mereka kemudian beraksi. Beraksi itu artinya merampok.
Nah di dalam perampokan itu dia melihat ada satu buku kecil gitu ya. Terus dia lihat ada satu buku kecil, buku itu lembarannya itu sangat tipis ya seperti Alkitab kita inilah. Dan dia melihat wah ini kalau buat lintingan rokok itu bagus gitu ya karena tipis. Ya pun kemudian ambil ketika rampok itu dibawa pulang gitu ya. Nah setiap sore dia akan sobek satu gitu ya. Kemudian dia lintingkan di rokoknya, dia isap. Sore lagi, ambil lagi, sobek lagi, lintingkan di rokoknya, dia ngisap rokoknya. Sampai suatu hari, kemudian dia lihat, loh ini ada tulisannya. Dia baca gitu ya. Dia baca, kemudian ternyata firman Tuhan itu berbicara keras di dalam hidupnya. Dan kemudian dia mendengar suara Roh Kudus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada hari itu kemudian dia berlutut di hadapan Tuhan dan bertobat. Dia meminta ampun untuk segala dosa-dosanya. Dia menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan aku sudah berdosa, aku sangat najis di hadapan Tuhan, ampuni aku. Dan dia mengalami perubahan. Hal yang mencengangkan kemudian Bapak kasih Tuhan. Setelah ia mengalami transformasi itu, dia berubah. Dia akhirnya kemudian menyerahkan diri ke polisi. Dia mengaku bahwa dia sudah melakukan perampokan. Dan akhirnya dia menjadi seorang tahanan. Nah di dalam tahanan itu Bapak kasih Tuhan, dia memberitakan Injil. Pengalamannya berjumpa dengan Tuhan itu tidak dia tahan untuk dirinya sendiri. Di dalam penjara itu, ia selalu memberitakan tentang Kristus. Ia mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Ia memberitakan bagaimana besarnya pengampunan Tuhan yang sungguh ia rasakan. Dan ia ingin orang-orang dalam penjara itu juga merasakan hal yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita di tempat ini sudah sungguh-sungguh diselamatkan di dalam Tuhan. Kita pasti sudah merasakan bagaimana karya Tuhan itu membuka mata kita, membebaskan kita dari kutuk dosa, memberikan jaminan keselamatan, dan bagaimana Tuhan terus berkarya di dalam hidup kita. Bagaimana kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita. Pengalaman itu kasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita ingin juga memberitakan Injil. Injil itu tidak terhenti hanya sampai kepada kita. Kita ingin juga menyampaikannya kepada orang-orang lain. Melalui perbuatan kita, perkataan kita, melalui karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak kasih Tuhan, bagi kita yang sudah menerima Injil, mari kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa.